Baik, sekarang kita masuk ke chapter 9 tentang operator, masih di dalam rangkaian video tutorial pemrograman berorientasi objek, ya PBO dengan Java. Nah, operator di sini ya, eh, dia digunakan di dalam pemrograman, khususnya digunakan untuk mengoperasikan variabel dan nilai. Jadi operator ini sebenarnya kita sering menggunakan ya khususnya di dalam beberapa contoh kasus sebelumnya di mana kita membuat program Java untuk menghitung luas dan keliling bangun datar ya. Misalkan bangun datarnya kemarin kita buat menghitung luas persegi panjang dan juga keliling persegi panjang dan juga persegi ya. Nah, itu kita sudah menggunakan operator, khususnya operator aritmatika di mana kita untuk kita gunakan untuk menghitung luas dan keliling dari bangun datar tersebut. Nah, apakah hanya operator aritmatika saja yang kita gunakan? Ternyata di dalam pemrograman itu nanti ada beberapa jenis operator, ya. Nah, khusus dalam Java nanti ada beberapa operator, yaitu operator aritmatika, operator assignment, operator perbandingan atau relasional, ya. Kemudian operator logika dan string concatenation. Nanti kita akan bahas masing-masing jenis operator ini secara mendalam, ya. Baik, kita masuk ke operator aritmatika sekarang. Ya, operator aritmatika ini operator yang sering kita jumpai ya di dalam matematika ya untuk menghitung nilai sesuatu ya. Secara umum yang kita ketahui ada penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, ya, pembagian. Kemudian ini untuk menghitung sisa hasil bagi atau modulus. Kemudian di sini ada operator increment, ya plus plus dan min min di sini adalah decrement. Increment di sini digunakan untuk menaikkan satu, ya menambah satu dari sebuah nilai. Ya, misalkan yang tadinya misalkan ada x ya, x-nya mula-mula diberi nilai satu, kemudian dikasih plus plus x seperti ini, maka nanti x-nya menjadi 2 seperti itu, jadi dinaikkan satu. Kemudian untuk decrement itu menurunkan satu atau mengurangi satu dari sebuah variabel atau sebuah nilai. Misalkan x-nya mula-mula 2 gitu, kemudian dikasih min min x, maka nanti x-nya menjadi satu, jadi berkurang satu. Nah, secara umum operator aritmatika di sini dia mengoperasikan value atau nilai atau variabel dia bertipe data number, ya harus bertipe data bilangan atau number. Misalkan integer ya, bilangan bulat dan juga turunannya, baik itu byte ya, long integer, kemudian float dan juga turunannya seperti double. Itu semuanya nanti bisa digunakan bisa dipakai ketika menggunakan operator aritmatika di sini. Baik, sekarang kita akan melihat beberapa contoh penggunaan operator aritmatika di sini di dalam perhitungan. Misalkan di sini kita punya 3 buah variabel ya. Yang pertama adalah A, dia bernilai 13, dia bertipe data integer. Kemudian B di sini 3, dia juga bertipe data integer. Kemudian C, ya, dia bertipe data double, ya di sini diberi nilai 3,0 ya. Nah, nanti kita akan lihat beberapa hasil operasi menggunakan operator aritmatika di sini. Nanti kita akan lihat apa hasil operasi aritmatika itu ya, tipe datanya apa hasilnya jika kita menggunakan variasi operasi dengan beberapa tipe data yang berbeda. Di sini kita akan lihat, kita akan mencoba dulu operasi aritmatik ya, antara operannya adalah integer dan integer. Ya, jadi di sini nanti kita akan mencoba mengoperasikan ini penjumlahan, pengurangan dan sebagainya ini untuk yang A dan B yang keduanya sama-sama bilangan bulat, sama-sama integer. Nah, kita akan lihat hasilnya. Kemudian nanti juga kita akan coba lihat hasilnya antara integer dengan double itu nanti hasilnya kira-kira apa, seperti itu. Ya. Kita akan lihat di sini ketika kita run. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika dua buah value ya bertipe data integer, ketika dia dijumlahkan dia juga menghasilkan bilangan integer juga.
Kemudian kalau perkalian ya, perkalian A kali B di sini, dua-duanya juga sama-sama integer, maka juga akan dihasilkan integer juga. Pengurangan juga ya, A min B berarti 10. Kemudian A dibagi B, ya berarti kan di sini A dibagi B, 13 dibagi 3, karena keduanya adalah integer, maka nanti hasilnya juga integer. Ya, 13 dibagi 3 itu kan sekitar 4, berapa kalau kita apa namanya tepatnya ya kan 4, berapa. Jadi dia harusnya bilangan real, tapi karena di sini dia operannya keduanya adalah integer, maka hasilnya juga integer. Jadi kita lihat di sini hasilnya adalah 4 ya. Jadi bukan 4, berapa tapi 4 saja karena kedua operannya adalah integer. Kemudian untuk sisa hasil bagi modulus A dan B di sini sisa hasil baginya adalah 1, dia juga integer juga. Kemudian kalau kita operasikan antara integer dengan double, A ditambah C ya, A-nya dia integer, C-nya dia double, maka hasilnya juga double. Seperti ini, 16,0. Kemudian demikian juga untuk yang modulus. Modulus di sini A-nya integer, C-nya double, maka hasilnya juga double. Ya. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa operasi dengan double, salah satu operannya dia menggunakan double, maka hasilnya juga double kalau kita menggunakan operator aritmatika. Ya. Demikian juga untuk yang pembagian, A-nya integer, C-nya dia double, maka hasilnya juga double, seperti itu. Oke. Baik, berikutnya adalah operator assignment. Nah, operator assignment di sini digunakan untuk menyimpan sebuah value ke dalam sebuah variabel. Ya, jadi menyimpan nilai ke dalam sebuah variabel. Umumnya adalah bentuknya seperti ini. Jadi kita menggunakan sama dengan ya, contohnya seperti ini. X sama dengan 5 berarti di sini maksudnya adalah 5 itu disimpan dalam variabel X atau X itu diberikan nilai 5 seperti itu. Nah, selain operator ini ada juga beberapa operator lainnya ya. Dia juga digunakan untuk assignment juga, cuma nanti kita combine dengan beberapa operator aritmatika. Contohnya seperti ini, ada operator plus sama dengan ya. Contoh penggunanya seperti ini, X plus sama dengan 3 itu ekuivalen atau sama dengan kalau kita nuliskan seperti ini. X sama dengan X plus 3. Jadi ini maksudnya adalah nilai X yang baru itu nilainya yang disimpan dalam X yang baru ini diambil dari nilai X yang lama ditambah 3. Contohnya misalkan awalnya X itu kita beri nilai 1 misalkan awalnya ya. Kemudian kita berikan perintah ini, X plus sama dengan 3, maka nanti ekuivalen dengan ini. Ya, sehingga nilai X yang baru itu adalah nilai X yang lama, yaitu 1 tadi ditambah 3, sehingga nilai X yang baru adalah 4. Seperti itu. Ya. Kemudian demikian juga untuk yang min sama dengan, ini juga ekuivalen dengan seperti ini, X sama dengan X min 3. Ya, contohnya seperti ini, X min sama dengan 3 itu berarti ekuivalen dengan X sama dengan X min 3. Demikian juga untuk yang perkalian, ya, asterik, kemudian sama dengan, contohnya ini, X asterik sama dengan 3 itu ekuivalen dengan seperti ini, X sama dengan X kali 3. X yang baru sama dengan nilai X yang lama, itu dikalikan 3. Ya. Demikian juga untuk yang pembagian dan juga untuk yang modulusnya. Baik. Kemudian kita lanjutkan ke operator perbandingan sekarang. Operator perbandingan atau bisa juga disebut operator relasional itu digunakan untuk membandingkan dua buah nilai, ya. Sehingga di sini karena dia sifatnya adalah membandingkan, maka nanti hasil dari operator perbandingan itu akan selalu menghasilkan nilai boolean, ya, menghasilkan nilai true atau false seperti itu. Nah, kemudian untuk operator relasional atau operator perbandingan itu, ya, nanti operannya bisa berupa bilangan berupa tipe data bilangan ya, integer dan turunannya, float dan turunan, dan juga bisa digunakan untuk karakter char, tipe data char. Ya. Ini adalah beberapa operator perbandingan. Di sini adalah sama dengan, jadi beda dengan sama dengan yang di sini tadi. Kalau sama dengannya cuma 1, itu berarti dia
assignment. Jadi dia memberi nilai pada sebuah variabel. Tapi kalau ini sama dengannya double seperti ini, berarti dia membandingkan, ya. Jadi nanti di sini kalau ini contohnya, kalau ada seperti ini x sama dengan y, itu berarti kita cara bacanya adalah apakah x itu sama dengan y, yang seperti itu. Jadi jawabannya kalau pertanyaan seperti itu berarti jawabannya antara true atau false, ya, benar atau salah, ya. Kemudian contoh berikutnya, operator yang termasuk operator perbandingan yaitu not equal atau seperti ini tidak sama dengan, ya. Contohnya seperti ini, x kemudian not equal y. Di sini cara bacanya adalah apakah x itu tidak sama dengan y? Ya, seperti itu, ya. Kemudian lebih besar, ya, lebih besar dari apakah x itu lebih besar dari y? Kemudian lebih kecil dari, kemudian lebih besar atau sama dengan dari, lebih kecil atau sama dengan dari. Nah, sekali lagi di sini operannya bisa berupa number, ya, number atau karakter. Tapi kalau misalkan Anda membandingkan dua buah nilai seperti ini harus apa namanya setara ya tipe datanya. Jangan sampai nanti di sini tipe datanya adalah number, tapi di sini adalah tipe datanya adalah char. Jadi kan dia tidak selevel, ya. Jadi kalau Anda membandingkan, kalau membandingkan dua buah karakter ini harus sama-sama karakter, ya. Char, kemudian y-nya juga char operannya. Ini kalau number ini juga number seperti itu. Jadi biar selevel ketika membandingkan, ya. Nah, berikutnya kita akan melihat contoh, ya, beberapa operasi yang menggunakan operator relasional atau perbandingan. Misalkan di sini kita akan mencoba membandingkan 10, ya, apakah 10 itu lebih besar dari 5, ya. Kemudian apakah 10 itu sama dengan 5, kemudian apakah 10 itu tidak sama dengan 5, dan apakah C itu lebih besar dari A, ya. Kita akan lihat di sini hasilnya, ya. Jadi sudah saya katakan bahwa untuk operator relasional itu nanti dia akan menghasilkan nilai boolean, jadi nilai true atau false. Untuk yang pertama di sini, ya, 10 apakah lebih besar dari 5, maka kita tahu bahwa hasilnya adalah benar, ya, true. Kemudian apakah 10 sama dengan 5, tentu saja tidak, maka di sini nilainya adalah false, ya. Kemudian apakah 10 itu tidak sama dengan 5, benar, ya. Kemudian di sini apakah C itu lebih besar dari A, di sini juga benar. Nah, khusus untuk yang untuk tipe data karakter seperti ini, ketika kita akan menggunakan operator relasional, nanti dilihat perbandingannya itu berdasarkan urutan yang ada di dalam kode ASCII, ya, kode ASCII. Maka nanti mana yang akan dia lebih besar itu tergantung dari urutan dari kode ASCII-nya. Dalam hal ini, untuk C kecil, ya, huruf C, karakter C kecil itu dia akan lebih besar dari A, seperti itu. Nah, operator relasional seperti ini nanti akan sering dipakai atau sering digunakan ketika kita menggunakan statement control. Misalkan nanti untuk menyatakan syarat di dalam if gitu, ya, di dalam percabangan itu nanti sering kita menggunakan operator-operator relasional seperti ini. Atau mungkin nanti di dalam statement control looping, ya, perulangan itu nanti juga ketika kita menuliskan sebuah syarat, ya, syarat per looping, maka nanti juga kita bisa menggunakan operator relasional seperti ini. Ya, nanti kita akan membahas lebih lanjut penggunaan operator relasional ini nanti di statement control, ya. Nah, sekarang kita masuk ke operator logika, ya, jenis operator yang berikutnya itu operator logika. Nah, operator logika di sini apa namanya, dia nanti juga sering digunakan untuk menyatakan syarat, ya, di dalam statement control if maupun statement control looping, ya. Nah, umumnya itu nanti operator logika itu ada 3, ya. Ada operator AND, ya, operator AND, kemudian operator OR, kemudian juga operator NOT, ya. Nah, eee, operator logika ini nanti dia akan menghasilkan nilai boolean juga. Operannya juga berupa boolean, hasil dari operator logika di sini juga boolean juga, ya. Nah, operator AND dengan simbol seperti ini, double ampersand di sini, itu akan menghasilkan nilai true ketika kedua operan,
Ya, kedua operan ini dalam contoh ini ya, misalkan ini operannya berarti yang ini dan yang ini. Dia akan menghasilkan nilai true kalau kedua operan ini atau kedua statement ini dia bernilai benar. Maka nanti nilai n-nya, ya nilai dari penggunaan operator n itu nanti dia akan menghasilkan nilai true. Ya. Kemudian kalau salah satunya dia bernilai false, ya berarti nanti hasilnya juga false untuk operator n. Kemudian untuk operator OR ini nanti dia akan menghasilkan nilai true jika salah satu operan di sini itu dia bernilai true. Ya, jika salah satunya bisa yang sini atau yang ini, salah satunya pokoknya true, ya, maka dia akan menghasilkan true juga. Ya, demikian juga kalau keduanya true, maka hasilnya juga true juga. Dengan kata lain, operator logical OR ya, ini dia akan bernilai false kalau keduanya adalah false juga, maka dia akan menghasilkan nilai false. Nah, kemudian kalau operator logical NOT ya, ini disebut juga operator negasi ya, negasi. Jadi dia membalik hasilnya. Kalau dia true, maka dinotkan jadi false. Kalau hasilnya false, dinotkan jadi true seperti itu. Jadi dibalik atau dinegasikan. Contohnya seperti ini. Ya penggunaannya. Jadi kalau nanti di sini nilainya yang di dalam kurung ini nilainya true, maka nanti hasil semuanya ketika dia dinotkan maka hasilnya jadi false. Kalau nilainya di sini false, maka dinotkan jadi true seperti itu. Ya. Nah, ini sekali lagi ini nanti juga akan dipakai ketika kita menggunakan statement control ya di dalam percabangan maupun di dalam perulangan. Nah, berikutnya yang terakhir di sini adalah operator string concatenation. Operator ini secara bentuk mirip seperti operator penjumlahan di dalam operator aritmatika, tapi secara fungsi di sini dia berbeda ya. Kalau operannya si operator ini itu menggunakan dua-duanya berupa string ya. Kalau operannya keduanya adalah string maka dia sebagai ini string concatenation. Apa sih itu string concatenation? String concatenation itu digunakan untuk menggabungkan dua buah string menjadi sebuah string ya, jadi satu string. Contohnya seperti ini misalkan. Di sini saya punya dua buah string ya. String satu ini isinya ini I di sini, I, kemudian ada spasinya. Itu pada datanya string ya. Kemudian string 2 ini isinya adalah string juga love Java ya. Kemudian string 3 saya buat variabel string 3 itu isinya nanti akan ini dia berisi penggabungan antara string 1 dan string 2. Di sini kita menggunakan operator plus ya, string concatenation. Di sini bukan operator aritmatik karena apa? Karena kedua operan di sini dia bertipe data string, maka dia nanti akan menggabungkan ya. Sehingga nanti kalau kita cetak println str3 maka nanti hasilnya adalah I love Java. Demikian juga yang ini ya. Ini nanti kita gabung seperti ini hasilnya adalah I love Java juga ya. Nah, demikian beberapa operator di dalam Java dan mungkin nanti beberapa bahasa pemrograman ada operator-operator ini juga ya. Baik, saya kira itu untuk pembahasan kali ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.